Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Rahmi, NIM 2019-43066, Unit 3 Akuntansi Syariah. Ingin menjelaskan sedikit masalah tentang riba dan jual beli. Pengertian riba dalam kamus besar adalah kelebihan atau peningkatan surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba menunjukkan pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pembeli pinjaman dari pinjaman. Tahapan pengharaman riba. Dalam pengharaman riba terdapat beberapa tahap sehingga dapat kita ketahui rahasia pengharaman riba nantinya. Riba diturunkan dalam 4 tahap, sebagaimana hanya dengan pengharaman Arab juga diturunkan 4 tahap. Tahapan pertama yaitu turunnya Al-Rum ayat 39 diturunkan di Mekah yang sementara zahirnya tidak ada isyarat yang menunjukkan diharamkan riba sejelas, tetapi sudah mengingatkan bahwa Allah membenci riba dan menyukai zakat. Tahap kedua, setelah turun ayat peringatan di atas, turunlah ayat kedua yaitu surat An-Nisa halaman 160 sampai halaman 161. Ayat ini diturunkan di Madinah dan merupakan pelajaran yang dikisahkan Allah kepada kita tentang perbuatan kaum Yahudi. Larangan riba di sini juga masih berbentuk isyarat. Tahap ketiga, baru pada tahap ketiga inilah larangan riba dinyatakan secara tegas dengan turunnya surat Ali Imran 130 di Madinah. Tetapi larangan ini masih bersifat juz. Ia bukan karena haramnya di sini baru satu dari jenis riba, yaitu riba yang paling buruk, fahisyah, suatu bentuk riba yang paling jahat, di mana hutang itu bisa berlipat ganda yang diperbuat oleh yang mengutangkan, sedangkan orang berhutang itu karena sangat membutuhkan dan terpaksa. Tahap keempat, pada tahap ini riba telah diharapkan secara keseluruhan, yaitu surat Al-Baqarah 278 sampai 279, di mana pada ayat ini tidak lagi memberikan banyak sedikitnya jumlah riba, dan inilah merupakan ayat terakhir turunnya yang berarti merupakan syariat yang terlahir pula. Ayat ini adalah ayat terakhir senada dengan pengharaman macam-macam riba. Secara garis besar, macam-macam riba dibagi dua, yaitu riba piutang dan riba jual beli. Ada dua, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Pendapat ulama tentang pengharaman riba. Ulama sepakat menetapkan riba fadil pada 7 barang seperti terdapat pada nas, yaitu emas, perak, gandum, syair, anikel, kurma, garam, dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adapun tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan. Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat. Zahiriyah hanya mengharamkan ketujuh benda tersebut. Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanafiyah, riba fadil terjadi pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbang. Dasar hukum jual beli. Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu, yaitu sejak zaman para nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan
hidup. Oleh karena itu, tidak ada satupun hal yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan. Jual beli ini adalah sesuatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Yang B. Hadis yang menerangkan tentang jual beli, yaitu artinya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan atau khamar. Yang C. Dasar hukum ijma. Para ulama fikih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa pada dasarnya semua bentuk amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Kesimpulan, riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang disebabkan kepada peminjam. Jual beli ialah tukar menukar suatu barang dengan barang lainnya menurut rukun dan syarat tertentu. Dalam kenyataan sehari-hari, jual beli adalah penukaran barang dengan uang. Penukaran barang dengan barang tidak dapat ditakarkan sebagai jual beli, melainkan